Kira-kira Pak D, apa sih suka dukanya sebagai penyelenggara pemilu? Mungkin bisa sharing pengalaman nih buat teman-teman semuanya. Ya, memang karena kita ini kan bagian daripada masyarakat ini dia. Oke. Partai politik pengurusnya teman, Oke. KPU teman, Teman. sedang berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya kembali lagi di channel Bawaslu Bubble, channel yang paling kita tunggu-tunggu, ratingnya selalu nomor 1. Tentunya di acara Ngopi Seru, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Ya, ngomong-ngomong soal ngopi nih ya, kalau teman-teman ini punya daftar list nama-nama penikmat kopi, tahu nggak nama saya di mana? Nama saya itu paling bawah. Ya, walaupun kalau teman-teman saya bukan penikmat kopi ya, walaupun memang bukan penikmat kopi, tapi saya tetap ngopi, bro. Ya kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi landasan yuridisnya, landasan sosiologis atau filosofisnya, kenapa ngopi itu seru? Ya karena kita ngopi itu ketika kita butuh inspirasi. Asik. Kita ngopi itu untuk mencari cerita. Kita ngopi itu untuk menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, Bawaslu Bubble ingin menyatu bersama masyarakat melalui filosofi kopi ini. Nah, by the way teman-teman semuanya yang lagi ngomong ini siapa sih? Kok so asik banget kayaknya ya ngobrol, kok so keren gitu ngomongnya ya. Tapi ini teman-teman ya, ini saya ini sebenarnya aslinya nggak begini ya, aslinya sebenarnya pendiam, kemudian kalem, kemudian nggak banyak ngomong ya, ini untuk kebutuhan konten aja ya. Jadi ya kalau ketemu aslinya jangan kaget ya. Kalau teman-teman mau tahu siapa saya, mau tahu nama saya, ini lihat di bawah ini ya, nama saya ya. Belum hilang nih, belum hilang ya, ini nih. Baru hilang, ada asapnya. Ya, oke. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, tentu saya ini punya pantun yang tentunya saya sendiri yang menyiapkan, bukan orang lain, apalagi tim humas. Saya sendiri nih yang menyiapkan. Mau dengar ya? Oke, saya bacain dulu. Bangka Selatan, kotanya Tobuali. Cakep. Bangka Tengah, kotanya Koba. Cakep. Selamat menyaksikan podcast kami. Pantengin terus diskusinya. Nah, Sobat Bawaslu, kayaknya bercandanya udah cukup lah nih ya. Kita udah langsung ngobrol serius nih, karena kita ini ngomong soal pemilu. Ya buat teman-teman semuanya, mungkin buat teman-teman semuanya ada yang nanya nih, ngapain sih ngobrol soal pemilu terus sih? Kan pemilu masih lama, masih 2024. Ngapain sih bang ngomongin soal pemilu? Nggak penting banget nih, masih 2022. Nah bro, kenapa kita ngobrolin pemilu? Karena memang nyoblosnya itu 2024, tapi tahapannya pertengahan tahun ini udah mulai bro. Untuk itu memang kalau berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya yang telah kita lakukan, khususnya di Bawaslu, telah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Baik itu pelanggaran administrasi, baik itu pelanggaran kode etik, baik itu pelanggaran pidana pemilu, maupun hingga penyelesaian sengketa. Nah, kebetulan hari ini tema kita atau topik pembicaraan kita adalah terkait dengan penyelesaian sengketa. Dan untuk menambah keseruan ngopi kita pada hari ini telah hadir narasumber kita yang memang beliau ini adalah seseorang yang bisa dibilang sudah sangat berpengalaman. Beliau ini adalah seseorang yang spesial tapi bukan martabak. Beliau ini adalah orang yang bukan kaleng-kaleng dan juga tentunya penikmat kopi, teman-teman semuanya. Nah, selamat pagi Pak Firman Pardede. Selamat pagi Pak Aryan. Siap, apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana Pak? Sehat? Sehat juga, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Mudah-mudahan Amin. kita tetap bisa semangat dan juga tetap menjaga prokes tentunya. Harus. Ngomong-ngomong soal pemilu nih bersama Pak D ini udah paling cocok nih teman-teman. Karena apa? Kenapa saya bilang beliau ini bukan kaleng-kaleng? Karena beliau ini sudah malang melintang ya di dunia kepemiluan, sudah melalang buana di dunia kepemiluan ini sudah lama. Karena memang beliau ini sebelum dari Bawaslu itu masih ad hoc, masih Panwaslu, beliau sudah bergabung sebagai pengawas pemilu. Baik itu di provinsi, kemudian juga sempat juga ke KPU provinsi, kemudian
hingga saat ini kembali lagi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana beliau ini sekarang mengkoordinatori Divisi Penyelesaian Sengketa. Benar. Ya, jadi udah cocok kali lah ngomong soal pemilu ini bersama Pak D. Ada kalinya dia. Jadi memang kalau kita acara ini, tujuan acara ini sebenarnya apa? Bukan apa-apa, mencuri ilmu dari Pak D. Ngobrolin soal pemilu ini Pak D. Iya, Saya iya. ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak D. Oh, jangan banyak-banyak dong, nanti bingung kita jawabnya. Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat juga untuk sobat-sobat Bawaslu semuanya di rumah. Insya Allah. Baik, ngobrolin soal tema kita nih Pak D. Iya. Soal penyelesaian sengketa. Mungkin memang buat sahabat-sahabat semuanya, buat sobat Bawaslu, teman-teman yang di rumah nih, khususnya yang masih awam nih Pak D, terkait dengan penyelesaian sengketa. Mungkin masih banyak yang nggak tahu apa sih itu penyelesaian sengketa. Mungkin Pak D bisa sedikit diluruskan, sedikit dijelaskan kami mengenai apa itu penyelesaian sengketa. Silakan Pak D. Ya, penyelesaian sengketa ya itu istilah di dalam hukum pemilu, undang-undang pemilu, yang mana sebenarnya ini sengketa itu menjadi topik utamanya yang diselesaikan di Bawaslu. Nah, di dalam undang-undang itu memang tidak secara jelas disebutkan definisinya, tetapi dalam Perbawaslu itu disebut bahwa sengketa itu adalah adanya dua paham yang berbeda. Ya, di dalam keilmuan juga mungkin 11-12 istilah itu ya. Artinya begini, bahwa menurut penyelenggara KPU itu dia benar, sehingga dia membuat keputusan yang dituangkan dalam BA dan dibuat dalam SK KPU. Tapi penyelenggara pemilu mungkin saja salah, yaitu KPU, dan peserta pemilu itu melihat, wah ini nggak benar ini. Dalam hal ini peserta pemilu ini kan di dalam pemilu kita itu biasa kita kenal sebagai partai politik. Dalam pilpres pasangan calon presiden dan wakil presiden. Iya. Dalam pemilihan yang kita kenal sebagai pemilu kada, peserta pemilu itu adalah pasangan calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kota. Nah itu, jadi mereka adalah peserta yang dikenal di dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan. Dan KPU di dalam kedua undang-undang itu dikenal sebagai penyelenggara. Jadi KPU melihat dia sudah benar nih, sesuai dengan aturan, tapi peserta ini melihat, oh enggak, ini ada enggak benar nih. Nah, posisi keadaan itulah di mana menurut peserta dia benar, KPU dia benar, tapi sama-sama dalam berujung kepada dua hal yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang secara umum bisa kita katakan sebagai suatu sengketa. Jadi di dalam pemilu itu begitu dia, supaya lebih masyarakat lebih paham tentang sengketa ini. Jadi ada dua persepsi yang berbeda antara KPU sebagai penyelenggara dan partai politik atau paslon sebagai peserta pemilu. Baik, jadi memang kalau apa itu sengketa, intinya yang bisa saya tangkap ini Pak, yang mengenai sengketa itu adalah adanya kontradiksi ataupun salah satu pihak yang merasa sama-sama benar nih. Sama-sama benar. Sama-sama benar, di mana pesertanya merasa dirugikan. Saya sebagai peserta misalnya merasa dirugikan atas keputusan dari yang dikeluarkan oleh KPU. Oleh karenanya saya mengajukan sengketa. Gugatan permohonan sengketa Pak ya. Baik. Untuk mengajukan permohonan sengketa nih Pak, apakah ada pihak-pihak tertentu saja yang dalam kategori sudah ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan sengketa? Apakah misalnya saya nih sebagai masyarakat biasa bisa mengajukan sengketa nih ke Bawaslu? Gimana Pak? Iya. Karena acara kita kopi seru boleh nggak sambil diminum ini? Siap, silakan Pak. Kopi seru ini kan? Kopi seru, siap. Kopi dulu. Ya, bolehkah masyarakat? Tidak bisa. Undang-undang berkata yang diatur dalam Perbawaslu bahwa pihak-pihak yang bisa mengajukan dirinya sebagai pemohon sengketa kepada Bawaslu itu adalah peserta pemilu. Peserta pemilu itu di dalam penyelenggaraan pemilu itu ditetapkan oleh KPU. Jadi artinya KPU yang menetapkan. Jadi di dalam SK KPU itu dibuat keputusan bahwa paslon presiden misalnya pasal nomor 1, 2 itu ada SK-nya. Terus peserta pemilu untuk pemilu 2024 misalnya nanti akan ada proses. Nah di dalam SK-nya KPU nanti akan membuat partai A, partai B, partai C,
Nah, Oke. mereka lah yang menjadi peserta Oke. yang diakui secara hukum, ya. Terus yang ketiga dalam pemilu kada juga SKKPU, paslon gubernur yang mana, paslon wali kota yang mana, dan paslon bupati, wakil bupati yang mana. Nah, mereka inilah yang secara undang-undang memenuhi secara legal standing. Jadi mereka yang memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai pemohon sengketa kepada Bawaslu. Oh, Kayak jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kita kalau masyarakat biasa nggak bisa sembarangan nih, nggak bisa sembarangan ngajukan permohonan sengketa karena Benar. juga memang nggak ada kepentingan langsungnya Pak ya. Tidak ada. Tidak ada kerugiannya yang dialami Iya. oleh masyarakat. Betul. Ngapain dia ngajuin sengketa? Iya. Karena kan salah satu syarat sengketa itu adalah dia kerugian langsung. Benar Pak ya? Itu adalah hal yang harus didalilkan sama dia. Tetapi pada dasarnya di awalnya itu di hulunya Iya. atas terbitnya sebuah SK daripada KPU yang lahir dari karena adanya BA, itu bisa dianggap oleh peserta pemilu itu, wah ini nggak bener nih. Iya. Nah, padahal KPU melihat enggak, ini yang bener. Iya. Nah, seperti Aryan bilang tadi, ada dua yang berbeda yang sama-sama merasa bener nih. Iya. Nah, itu yang menjadi sebuah sengketa. Dalam permohonannya benar, Iya. pemohon harus mendalilkan kerugian apa yang akan diderita yang bersangkutan kalau SK itu diberlakukan. Oke, Itu. oke. Jadi memang kalau untuk mengajukan permohonan sengketa itu kita harus sebagai peserta pemilu. Peserta Baik pemilu. itu paslon maupun di calon legislatif kalau dalam pemilu Pak ya. Betul, itu artinya begini, kalau memang ada masyarakat yang mencoba melakukan tetapi legal standingnya tidak terpenuhi secara undang-undang, maka permohonannya harus ditolak itu ya. Oh, begitu Pak ya. Artinya kalaupun macak-macak nih, Macam-macam nih. nah macam-macam datang, kita cube lu Bawaslu Babel nih, paham apa dek? Paham apa Dek? Kita pasti tolak. Iya. Tapi penolakan kita itu tidak, kita akan tetap humble gitu ya. Kita akan mengatakan bahwa permohonan Anda tidak bisa diterima. Oke, Kategorinya jadi begitu Pak ya. Iya. Khusus untuk permohonan ini Pak, bagi peserta pemilu ini Iya. ataupun si yang pemohonnya, dalam mengajukan permohonan sengketa itu dia apakah dia bisa membuat permohonan sendiri ataukah sudah ada formatnya yang sudah diatur untuk mengajukan permohonannya atau seperti apa Pak? Ya, di dalam Perbawaslu sudah diatur dong hari ini kan. Sudah diatur. Hari ini secara online pun permohonan itu bisa diajukan ke Bawaslu. Baik. Tinggal nanti diklik Bawaslu RI, di sana ada SIPS. Baik. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Lewat itu nanti partai politik, peserta pemilu atau pasangan calon gubernur atau pasangan calon wali kota atau pasangan calon bupati bisa mengajukan permohonan. Nah, nanti Bawaslu secara internal akan berproses melihat itu. Tetapi ingat ya, itu tidak cukup. Jadi permohonan itu memang di dalam Perbawaslu kan diatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses itu 3 hari setelah SKKPU lahir. 3 hari kerja setelah SKKPU lahir Pak ya? Betul. Nah, kalau itu dilampaui, maka otomatis permohonan itu kita tidak bisa terima. Maka mengingat hari-hari ini, contoh lah kota-kota besar kita kan biasanya sudah macet tuh. Iya Pak. Untuk menghindari jangan sampai permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu itu terhalang karena waktu, Oke. maka setiap peserta pemilu dan peserta pemilihan itu bisa mengajukan permohonan itu langsung lewat kita punya website, yaitu namanya SIPS. SIPS. Jadi SIPS. Kalau dia, bisa Pak. SIPS gitu, pokoknya SIP deh. Sip aja semuanya. Nah, baik. Selanjutnya nih Pak, kalau misalnya nih sobat-sobat Bawaslu semuanya yang di rumah, mungkin nanti ya di tahun 2024 bisa jadi mereka mau mempunyai niat ini untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Kira-kira Pak, kalau misalnya mereka ketika sudah mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan kemudian merasa dirugikan, bagaimana sih Pak mekanisme mereka untuk mengajukan permohonan, kemudian mekanisme apa yang berjalan di Bawaslu sampai nanti akhirnya proses apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu sehingga akhirnya KPU menerbitkan keputusan yang baru. Seperti apa Pak? Jadi ini penting. Produk dari Bawaslu itu bukan keputusan, Rian. Produknya itu adalah putusan. Baik. Nah, itu di garis bawahi dulu dari awal ya. Jadi kalau seseorang berniat untuk terlibat dalam pemilu 2024, ingat,
teman-teman, para pemirsa, penonton harus mengingat Anda itu sebagai calon anggota dewan kah? Atau sebagai calon gubernur atau calon wali kota atau calon bupati. Sebab undang-undang berkata hanya peserta yang boleh mengajukan gugatan. Nah, peserta pemilu dari partai politik itu di dalam Perbawaslu nomor 5 itu dikembangkan lagi tuh Yan. Termasuk juga di dalamnya adalah bakal calon anggota dewan, DPRD provinsi dalam hal ini, dan calon anggota dewan tetap. Nah, mereka ini yang di dalam Perbawaslu juga dimasukkan menjadi peserta pemilu. Nah, kalau ada anggota partai yang merasa bahwa ada kerugian yang ditimbulkan karena SKKPU, dia harus mengajukan itu lewat partai politiknya. Oke. Dia tidak bisa datang pribadi. Secara pribadi nggak bisa, Pak ya? Tidak bisa. Dia harus lewat partai politik. Partai politik. Nah, mekanismenya bagaimana internal mereka lah. Nah, kemudian kalau memang partai politik peserta pemilu 2024 nanti, karena hari ini kan belum ada. Belum ada. Prosesnya kan masih akan berjalan, akan dimulai insya Allah di pertengahan tahun ini. Iya, ya. benar. Maka ketika nanti sudah ditetapkan, maka terpenuhilah legal standing yang ditandai dengan adanya SKKPU yang mengatakan bahwa katakanlah partai rambutan menjadi peserta pemilu 2024. Nah, partai ini yang datang ke kantor kita, Aryan. Oh, begitu ya. Bukan pribadi orang tadi, Pak ya? Nah, tapi sebelum datang pun secara fisik dia bisa lewat online. Nah, kemudian dia datang ke kita dan dia harus memenuhi syarat formil material. Baik. Ya, bahwa dia harus berstatus itu tadi legal standingnya terpenuhi, kantornya ada, alamatnya ada, gitu ya. Dan kemudian di dalam permohonan gugatan dia harus juga menyertakan objek sengketa yang disengketakan. Berupa berita acara atau SKKPU. Ya, kalau kita bicara hari ini sebagai Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, berarti yang objek sengketanya itu adalah BA atau SKKPU Provinsi Bangka Belitung. Kalau untuk wali kota berarti SKKPU Kota Bangka Pinang. Kalau untuk kabupaten berarti SKKPU Kabupaten Bangka misalnya. Nah, itu. Dan kemudian di dalam permohonannya dia juga harus mendalilkan apa yang menjadi kerugian yang ditimbulkan kalau SK itu berlaku. Nah, kalau kemudian dia mendalilkan, dia juga harus menyampaikan permohonannya di ujung daripada permohonan itu. Dia mohon apa? Misalnya, yang pertama dia akan memohon supaya Bawaslu membatalkan keputusan KPU nomor sekian itu. Kemudian memerintahkan KPU agar memberikan SK yang baru sebagai pengganti SK KPU yang sudah dibatalkan itu. Nah, itu. Jadi dia harus menyampaikan petitumnya. Jadi itu dia yang harus disampaikan untuk menjadi syarat yang akan dilihat di Bawaslu. Nanti Bawaslu di front office kita akan punya petugas tuh, akan memeriksa syarat formil materialnya. Nah, kemudian ketika itu sudah terpenuhi sampai petitumnya sudah ada, dia akan segera berkoordinasi dengan komisioner untuk kemudian Bawaslu secara internal akan meneliti persyaratan. Ketika sudah diteliti dan terpenuhi, maka kita akan meregister namanya. Nah, perlakuan yang sama itu berlaku juga buat bakal calon anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dan juga calon anggota tetap anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dan itu akan segera nyambung itu di SIPS. Jadi ketika sudah diregister, kita punya argo akan jalan. Kita tahu nih Pak, sebagai peserta kita tahu nih. Bisa. Prosesnya sudah sampai mana ini misalnya? Bisa tahu, jadi Pak, dia ya? bisa langsung klik ke SIPS tadi. Di SIPS, automatically nanti Bawaslu itu akan segera mengupdate. Dan itu sebuah SOP di kita, di Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan jajaran. Demikian kira-kira. Jadi tadi sempat Bapak sampaikan bahwasanya ya salah satu hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menerima permohonan itu adalah meneliti ataupun memverifikasi secara formil dan material. Nah, ini mungkin banyak sobat-sobat Bawaslu yang nggak tahu nih Pak, apa sih maksudnya verifikasi formil material itu Pak? Itu adalah verifikasi secara administrasi. Karena nanti pemohon kan datang dengan berkas ini. Nah, berkas ini apa saja?
kita tidak peduli di luar daripada ketentuan di dalam Perbawaslu sudah diatur itu kan. Nama. Nah, itu kan jelas. Namanya adalah peserta pemilu tadi. Oke. Jadi katakanlah kalau untuk pilkada Gubernur Bangka Belitung, dia tidak namanya misalnya si A saja, tidak. Tapi pasangan calon gubernur nomor urut sekian atas nama ini, wakil gubernurnya ini, gitu loh. Oke. Jadi dia tidak person. Oke. Ingat itu. Kalau dia partai politik, maka namanya adalah partai politik rambutan, nomor urut sekian. Nah, itu jelas. Alamatnya di mana, gitu kan. Dan seterusnya, dan di dalam apanya dia pokok permohonannya nanti dia mendalilkan. Oke. Setelah dia menyebutkan objek sengketanya, dia mendalilkan bahwa dia merasa dirugikan karena SK ini sebab apa, Oke. kerugian apa yang ditimbulkan oleh SK itu bagi dia sebagai peserta. Oke. Dan di ujungnya dia harus membuat juga apa yang dimohonkan sama dia. Petitumnya tadi, Pak ya? Iya. Ya, ketika ini sudah terpenuhi semua, otomatis nanti kita akan meregister permohonan tersebut bahwa permohonan nomor sekian-sekian akan kita register menjadi permohonan yang diadministrasikan di Bawaslu sebagai permohonan nomor 001 misal. Oke. Jadi itu nih sobat-sobat Bawaslu semuanya, kalau terkait dengan syarat formil nih saya bisa tangkap ini Pak D ya. Kalau terkait dengan syarat formil itu bahwasanya intinya adalah identitas si pemohon tadi. Benar. Kalau syarat materi ini adalah substansi apa yang dimohonkan oleh si pemohon, apakah Benar. sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Perbawaslu itu sendiri. Betul. Baik. Kemudian selanjutnya nih perlu diketahui nih teman-teman, ini adalah fakta menarik. Fakta menarik yang saya sudah riset nih sebelumnya nih. Wah, cakep. Bahwasanya saya sudah menemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 2 orang yang sudah terverifikasi sebagai mediator oleh Pusat Mediasi Nasional. Dan salah satunya adalah Pak D itu sendiri. Terima kasih dong. Baik, Pak D ini memang sudah terverifikasi oleh PMN, Pusat Mediasi Nasional, sebagai seorang mediator. Pak D, ini saya ingin bertanya, penasaran nih Pak D. Iya. Pak D ini itu kan dalam memediasi sudah paham sih itu teknik memediasi seperti apa, kemudian teknik bertanya seperti apa, kemudian gesturnya seorang mediator itu seperti apa. Boleh dijelaskan nggak sih Pak D ke teman-teman semuanya, gimana sih atau apa sih hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang mediator? Oke, ini menjadi lanjutan daripada persoalan permohonan. Siap. Ya, jadi ketika tadi kita sudah register, maka argo di Bawaslu itu akan mulai jalan. Argo artinya waktu yang dimiliki oleh Bawaslu itu akan dihitung, akan mulai dihitung pada hari itu. Ketika kita memutuskan bahwa ini diterima. Nah, maka proses selanjutnya di kita akan melakukan yang pertama itu masuk ke ruang mediasi, mempertemukan dua pihak yang bersengketa, yaitu pemohon dan termohon. Pemohonnya tadi partai peserta pemilu atau paslon, yang termohonnya itu KPU. KPU yang mengeluarkan putusan tadi Pak ya? Putusan. Maka kita akan mengundang pihak yang bersangkutan dan menghadirkannya dalam ruangan. Dan di dalam Perbawaslu diatur memang bahwa kita ini harus profesional dalam menyelenggarakan pengawasan pemilu ini ya. Itu sebabnya Bawaslu melakukan sebuah tanggung jawab itu dengan baik, dengan melatih kita menjadi mediator. Dan kita menjadi mediator yang bersertifikat. Itu dulu pentingnya di situ. Artinya bisa saja orang ngaku-ngaku mediator kan, tapi Bawaslu memiliki 2 komisioner yang hari ini di Bawaslu Babel itu yang sudah bersertifikat, saya sendiri dan Ibu Dewi Rusmala. Nah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Pak ya? Iya, yang di Bawaslu provinsi. Iya. Jadi Bawaslu RI sudah membuat kita menjadi orang yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat dengan melatih kita 2 minggu di Jakarta. Ya, jadi program 100 jam itu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan di dalam mediasi adalah mempertemukan dia pihak. Dalam hal ini tetap protap kita jaga, kita jalankan di dalam mediasi itu, ya. Bahwa kedua pihak tidak boleh berdekatan, jangan sampai nanti berjagur kan. Jadi ada pembatas itu posisinya, di sebelah kanan kita nanti adalah pemohon, di sebelah kiri kita termohon, kita akan ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Dan kita akan tetap yang pertama akan mempersilahkan pemohon ini
menyampaikan keluhannya gitu loh. Oke. Namanya mediasi itu lebih kepada mempertemukan kedua pihak agar bersepakat, itu tujuannya. Untuk mencapai mufakat. Sepakat untuk mufakat. Baik. Nah, itu jadi tadi KPU merasa bahwa dia benar tuh. Iya. Peserta pemilu bilang enggak, saya rugi kalau Bapak menetapkan SK seperti itu dan Iya. berlaku. Iya. Saya rugi nih Pak. Iya. Maka Bawaslu pada saat itu memediasi. Jadi setiap komunikasi yang ada di ruang mediasi itu tidak boleh langsung dua arah. Oke. Dia harus lewat mediator. Oke. Nah, disinilah peran kita dituntut Sebagai mediator. sebagai mediator. Bagaimana misalnya ketika tensi sudah menaik tuh, Iya. kita harus turunkan. Oh. Artinya kita coba memberikan angle lain. Ini termohon, ini pemohon. Kalau kita lari ke angle lain gimana kira-kira? Iya. Semata-mata tujuannya agar termohon dan pemohon itu sepakat. Nah, ketika sudah sepakat, ya sudah selesai di situ. Iya. Namun, ketika mereka sepakat untuk sepakat, nah ini, maka kita akan masuk kepada proses selanjutnya namanya adjudikasi. Adjudikasi. Oke, stop dulu nih Pak. Siap. Stop dulu nih bentar ya. Sebelum kita lanjut Ngopi ke lagi berarti? adjudikasi, ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Makin seru ini ya. Ini kopi bagus banget. Siapa ini yang buat ini? Seru. Kayaknya tim humas ini yang buat ini. Nah, sebelum lanjut ke adjudikasi nih Pak, saya ini sedikit penasaran ini ya. Kan yang tadi Bapak bilang bahwasannya KPU itu bertindak sebagai termohon nih Pak ya. Termohon. Dalam kasus Kategorinya termohon dia. Iya, dalam kasus penyelesaian sengketa. Sengketa, benar. Kita tahu bahwasanya Bawaslu dan KPU itu sama-sama penyelenggara pemilu. Betul. Tentu memang kalau dalam melaksanakannya tentu sering beriringan, sering bekerja sama. Ibaratnya kalau hubungannya itu ada gitu ya, punya hubungan, punya relasi. Chemistry-nya juga ada. Chemistry-nya juga ada. Benar. Nah, ketika permohonan penyelesaian sengketa masuk, mereka duduk sebagai termohon. Itu apa ya kira-kira yang kita rasakan nih Pak sebagai seorang mediator? Nah, ini asiknya menjadi mediator itu dalam pemilu itu ya. Oh, oke. Ya, karena memang dari sejak semula kita kenal kepada KPU. Iya. Kita pun kenal kepada peserta pemilu karena pengurus partai di Provinsi Bangka Belitung, ya. Generally kita tahu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya gitu. Artinya dalam hal ketika mereka masuk, kita panggil kepada ruang mediasi, maka yang harus dipahami di sini adalah Bawaslu harus bertindak profesional. Oke. Dia harus mengesampingkan sepenuhnya dirinya sebagai pertemanan. Semata-mata adalah profesionalisme yang berdasarkan hukum. Oke. Jadi kita harus menyampingkan bahwa ini teman saya ini anggota KPU Provinsi Bangka Belitung. Oke. Pada saat di ruang mediasi itu harus hanya semata-mata kita kepada substansi persoalan adanya permohonan penyelesaian sengketa proses. Oke. Itu Jadi yang kita proses di dalam ruang mediasi. oke. Jadi dia harus digarisbawahi bahwasanya hubungannya adalah hubungan profesionalisme Pak ya. Profesionalisme. Sama-sama profesional ketika sudah masuk di penyelesaian sengketa harus bersifat profesional. Betul, betul. Baik, nah, mungkin sobat-sobat Bawaslu semuanya, kalau sekarang nih ya kita ngobrol sama Pak D nih, kita mungkin bisa manggil dengan nama nih beliau nih, Pak D atau Pak Firman Pardede. Tapi ketika sudah masuk sidang adjudikasi, kita nggak bisa lagi manggil dengan nama beliau ini, karena kita akan panggil dengan sebutan ketua majelis. Nah, ini dia yang sangat menarik ini, proses adjudikasi ini Pak D. Adjudikasi, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih sebelum masuk lebih jauh terkait dengan proses adjudikasi, Pak D, boleh sharing pengalaman sedikit nggak Pak? Bagaimana sih pengalaman Bapak pertama kali memimpin sidang adjudikasi sebagai majelis? Nah, ini asik nih juga. Jadi sebenarnya sebelum kita kemarin melakukan sidang adjudikasi, ya, kita sudah dilatih itu ya. Kita dilatih menjadi majelis pemeriksa itu sebanyak 3 kali. Oke. Di Medan, di Bandung, dan di Jakarta. Oke. Menghadirkan hakim-hakim dari pengadilan gitu ya. Oke. Nah, pengalaman kita yang kemarin, sekalipun kita sudah dilatih dan simulasikan sebanyak 3 kali, ternyata gemetar juga itu awal-awal itu. Karena jujur saja Bawaslu ini kan bukan lembaga peradilan. Iya. Kita kan semi peradilan. Kuasi kita ini. peradilan. Iya kan, kuasi peradilan. Jadi kita disuruh oleh undang-undang hari ini, ditugasi oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa proses yang tidak selesai di mediasi yang harus adjudikasi. Harus dijadikan. Maka
pada saat itu saya ingat benar ya, agak gemetar juga suara ya. 3 menit pertama itu saya ingat masih begitu, tapi alhamdulillah kemudian dia berjalan dengan lancar. Kita mulai menguasai situasi dan akhirnya alhamdulillah semua proses penyelesaian sengketa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Babel itu bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh masing-masing pihak gitu ya. Dan Iya. Dalam hasil penilaian dari Bawaslu RI pun kita memang dianggap berhasil menyelesaikan sengketa di Bawaslu Babel. Oke. Nah, pemilu selanjutnya ini juga menjadi hal yang perlu kita waspadai nih, Rian. Oke. Jadi memang benar ada satu hal yang perlu dikerjakan oleh Bawaslu ini ke depan ini, karena pengalaman yang lalu Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur Oke. itu juga menerima permohonan. Nah, dari statistik yang ada, kita juga menduga 2024 tetap akan ada permohonan sengketa proses di Bawaslu Babel. Ingat, 2024 itu juga akan beririsan dengan pilkada loh. Jadi melihat tensi daripada kompetisi kepemiluan itu dan kerumitan itu tidak hanya di Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara ini ya, kemungkinan juga di partai politik. Oke. Yang juga menjadi pengusung paslon calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, kerumitan-kerumitan itu juga mungkin akan menimbulkan persoalan dari sejak awal dari sisi administrasi yang akan berimpak kepada ketidakhadiran syarat itu di KPU ketika mengajukan persyaratan. Barangnya itu ada, tapi miss dia. Tapi ketika melakukan penelitian administrasi, KPU melihat tidak ada barang itu. Nah, dia kan berdasarkan administrasi yang ada, fakta yang ada. yang ada, maka dia bilang bahwa ini tidak memenuhi syarat. TMS. Di TMS kan. Nah, KPU. ketika TMS nanti akan lahir keputusan KPU. Oke. Padahal yang bersangkutan punya, bisa saja seperti Iya, itu. Nah, iya. akhirnya itu bisa menimbulkan yang namanya sengketa. Oke. Itu Contohnya, Pak, ya? Insya Allah tidak seperti itu. Mungkin menjadi sebuah warning kepada partai-partai yang hari ini yang mau berkompetisi di 2024 ya. Karena undang-undang di pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 itu berkata bahwa Bawaslu harus melakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya sengketa. Nah, ini menjadi pencegahan kita nih. Iya. Lewat podcastnya Bawaslu hari ini. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, gitu. Baik, mungkin ini pertanyaan yang paling ya, kalau saya pribadi nih Pak D, paling penasaran nih apa sih jawabannya kira-kira nih. Kalau menurut Pak D nih ya, kita sudah disampaikan tadi ya bahwasanya memang di pemilu 2024 itu sudah tergambar lah minimal kerumitannya seperti apa. Betul. Kegalauannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, minimal sudah tergambar. Jadi nih Pak D, bagaimana sih langkah Bawaslu? Apakah Bawaslu khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyiapkan langkah-langkah strategis nih pemecahan masalah untuk menanggulangi kerumitan di pemilu 2024 itu, khususnya di bidang penyelesaian sengketa? Apakah sudah? Sudah. Jadi memang sebagai lembaga yang diwajibkan oleh undang-undang untuk profesional, ya kita harus melihat dulu apa yang terjadi di masa lalu dan mengcapture itu dan membawa ke masa depan. Sehingga bayangan kita di 2024 itu seperti apa dengan melihat masa yang sudah pemilu-pemilu sebelumnya ini ya. Pengalaman yang sebelumnya, Pak ya. Nah, semuanya kan dokumennya lengkap di kita. Lengkap. Nah, kita sudah membaca dan melihat salah satu kebutuhan di Bawaslu untuk mencoba untuk bisa dia menyelesaikan sengketa di 2024 adalah SDM ya. SDM kita sudah latih ya, tetapi apakah cukup? Belum. Maka ke depan Bawaslu harus melakukan itu. Yang kedua, kita juga harus memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan sengketa. Apa saja setelah SDM? Peralatan ya. Ruang sidangnya, ruang mediasinya, itu harus kita siapkan. Terus kemudian kita juga melihat per Bawaslu masih ada nggak hal-hal yang menjadi ruang-ruang kosong, kekosongan hukum. Iya, celah-celah hukum, Pak ya. Nah, itu kita sudah identifikasi dan kita sudah sampaikan ke Bawaslu RI agar dilahirkan per Bawaslu supaya kekosongan hukum itu bisa teratasi. Itu hal-hal. Dan selanjutnya karena adalah ketentuan di dalam undang-undang, kita harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencegah timbulnya sengketa. Maka sosialisasinya pun, bentuknya pun kita sudah set up untuk kita nanti kerjakan di anggaran tahun 2022 dan anggaran tahun 2023. Jadi itu
kesiapan Bawaslu dan juga langkah-langkah strategis nih yang sedang dirumuskan atau yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Betul. dalam menyambut pergelaran pemilu serentak di tahun 2024. Baik itu dari sisi SDM-nya, kemudian ketersediaan prasarana, kemudian dari sisi Sarpras, kemudian dari sisi regulasi. Sudah dilakukan rekomendasi ke Bawaslu RI untuk dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi sehingga celah-celah hukum tadi dapat ditutupi, Pak ya. Betul. Jadi memang itulah langkah-langkah strategisnya untuk menyambut pemilu 2024. Nah, sobat Bawaslu semuanya, tadi namun kan kita begini, Rian, gimana, Pak? Bawaslu ini kan bukan lembaga yang perfect gitu. Mungkin ada juga pemirsa yang melihat ada sesuatu yang baik ini atau sesuatu yang kurang ini dikerjakan Bawaslu. Silakan disampaikan ke kita. Saran, pendapat kita akan terima. Jadi Bawaslu itu membuka pintu selebar-lebarnya, Pak ya? Sangat. Untuk saran-saran atau masukan dari masyarakat semuanya. Ini kan lagi ngopi semua nih. Lagi ngopi nih. Sambil ngopi. Kayaknya ada nggak bener nih Bawaslu di sini. Silakan. Ketika ngopi muncul inspirasi. Iya. Monggo gitu. Monggo. Silahkan Bawaslu membuka pintu selebar-lebarnya untuk masukan guna penyempurnaan dan pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Di tahun 2024. Di tahun 2024. Baik. Ingat, ya, 2024 itu pilkada serentak di seluruh Indonesia, pemilu di seluruh wilayah Indonesia, dan pilpres. Itulah pentingnya 2024 itu. Kami berharap teman-teman sambil ngopi nih. Mari kita melihat 2024 itu bersama-sama kita kerjakan nih. Karena Bawaslu tanpa dukungan dari masyarakat juga tidak akan mampu dia. Jadi dukungan dari publik, masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana 2024 itu menjadi jauh lebih baik, terselenggara dengan baik dan menghasilkan hasil pemilu yang diterima oleh seluruh pihak sehingga legalitasnya menjadi baik. Terima kasih kepada Pak D. Mungkin ini sedikit pertanyaan terakhir nih ya. Saya penasaran aja nih, secara pribadi nih, bukan dari teman-teman nih Pak D, dari saya pribadi. Bukan pertanyaan titipan ya? Bukan pertanyaan titipan ini. Ini kalau melihat dari tadi kita udah bicara mulai dari penerimaan, kemudian registrasi, mediasi, sampai adjudikasi dan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan di 2024. Ini saya mau nanya nih, Pak D ini kan sudah banyak pengalaman nih dari Panwaslu, dari ad hoc, kemudian KPU, bolak-balik lagi ke Bawaslu di penyelenggara pemilu. Kira-kira Pak D apa sih suka dukanya sebagai penyelenggara pemilu? Mungkin bisa sharing pengalaman nih buat teman-teman semuanya. Iya. Memang karena kita ini kan bagian daripada masyarakat ini dia. Partai politik pengurusnya teman. KPU teman. Sedang berkompetisi di partai politik sama mereka berkompetisi. Jadi kadang-kadang yang nggak enaknya itu ya. Jadi kalau ada laporan nih kita terima di kita atau katakanlah sengketa tadi. Kita kan sebenarnya secara person kita nggak enak nih. Atau kadang-kadang ada yang dilaporkan atau yang kita temukan melakukan tindakan pidana pemilu yang kita proses di kita juga. Ini teman, tapi dia melanggar hukum pidana pemilu. Mau tidak mau kita ada di dalam dua arah yang berbeda nih. Kita akan jalankan sebagai teman atau menegakkan hukum. Nah itu memang menjadi persoalan karena kemudian kadang-kadang ada juga intimidasi juga ya. Ini intimidasi karena ini politik kan. Tetapi alhamdulillah semuanya kita bisa selesaikan, kita bisa jalani, kita bisa atasi bareng-bareng lah. Akhirnya lewat pendekatan-pendekatan lewat pihak ketiga kadang-kadang memang kita membutuhkan itu ya untuk memberikan pemahaman bahwa yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah sesuai dengan hukum. Yang kebenaran pada hari itu tugas-tugasnya dijalankan oleh saya sebagai anggota. Jadi saya memberikan pemahaman itu harus dipisahkan, saya sebagai person dan saya sebagai petugas hukum di Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Baik, jadi intinya buat teman-teman semuanya kita harus menjaga integritas. Betul. Integritas sebagai anggota Bawaslu, sebagai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua yang kita bicarakan tadi itu Rian, itu adalah sengketa antar peserta dengan penyelenggara KPU. Tapi jangan lupa, ada juga sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya Rian. Oh, jadi antar sesama peserta pemilu itu Pak ya? Bisa juga ada sengketa. Oh gitu, jadi kayaknya kalau untuk yang itu kita perlu jilid 2 ini Pak. Nggak bisa selesai di satu podcast ini. Oh iya, apa nggak cukup lagi waktu ini ya? Nggak cukup lagi waktu gara-gara ini Pak. Kayaknya kita harus undang Pak D lagi nih untuk jilid keduanya nih teman-teman semua.
demi masyarakat Bangka Belitung kita siapkan waktu. Siap. Jadi nih Pak De, kebiasaan di podcast-podcast sebelumnya ini ya, Iya. karena memang host sebelumnya itu ya, yang anak pengawasan itu, yang namanya Tanjung itu, dia sebelumnya itu ada ngasih kuis nih Pak De. Ngasih kuis untuk narsum yang sebelumnya. Jadi kan nggak enak nih kalau saya nggak ngasih kuis nih sama Pak De. Jadi ini saya mau ngasih kuis nih sama Pak De, tebak-tebakan nih. Iya. Jadi tebak-tebakan intinya, saya akan menyebutkan suatu kalimat, Pak D langsung menjawab apa yang Bapak pikirkan terhadap kalimat tersebut. Oh, saya jadi peserta kuisnya? Iya. Bukan pemberi kuis? Bukan. Boleh. Boleh. Gak apa-apa Pak ya? Siap. Iya. Jadi saya akan sebutkan kata, misalnya saya sebutkan. Ini nggak ada clue-nya loh tadinya nih. Jadi misalnya saya sebutkan nih, kamera. Apa yang Bapak pikirkan tentang kamera misalnya gitu, langsung ucapkan. Pokoknya harus cepat ya. Iya. Gak boleh lambat. Iya. Buat sobat Bawaslu semua ya. Udah siap Pak? Apa ngopi Siap. dulu? Sudah. Oh sudah ya. Baik. Berapa ini pertanyaannya? Ada 5 atau 6 lah. Beruntun nanti saya kasih. Oke. 5 atau 6. Oke. Berarti opsi ya? Oke. Bisa 3 berarti ya? Iya. Oke, sudah siap Pak ya? Siap. Bawaslu bubble. Tangguh. Money politik. Haram. Potensi sengketa. Besar. Bangka Selatan. Terasi. Pidana pemilu. Pidana. Tindak. Tindak. Dan terakhir nih Pak, pemilu 2024. Langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Semuanya dong, untuk Pak Pardede. Wah, luar biasa, memang terbukti. Beliau ini adalah seorang koordinator divisi sengketa. Dari wawasannya, dari jawabannya kita sudah tahu. Beliau ini orang-orang yang memang berilmu dan juga berpengalaman, khususnya di bidang penyelesaian sengketa. Siap. Baik, mungkin kami mungkin di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak D Iya. yang sudah Terima kasih, menyempatkan hadir di tengah kesibukannya sehari-hari, sudah mau hadir berbagi ilmu, dan juga saya pribadi dan juga penonton sudah banyak mencuri ilmu dari Pak D tadi, sudah banyak ilmu Iya. yang disampaikan, pengalaman-pengalaman suka dukanya di Bawaslu, bagaimana seorang penyelenggara pemilu. Terima kasih kepada Pak D dan juga Terima kasih Rian. buat penonton. Saya dengan Pak D juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat. Kami mohon maaf karena juga kami hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu kami mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Dan juga kepada penonton, kami ucapkan terima kasih. Pantengin terus podcast seru, ngopi seru bersama Bawaslu. Nah, sebelum penutup nih Pak D, ada pantun. Ada lagi Pak? Ada lagi pantunnya. Saya juga yang nyiapin, bukan tim humas. Saya juga yang nyiapin. Nanti Oke. bisa di komportrim. Oke, siap. Nah, ini pantunnya nih. Jalan Ketapang banyak tronton. Cakep. Jalan Semabung tempat macetnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Until next time, close the door. Wih.